Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang tema-tema yang mana pembahasan kita untuk kali ini masih berkaitan erat dengan dunia keuangan, yang mana tema yang akan kita pilih untuk kita telaah adalah yang berkaitan dengan amortisasi. Kita tahu bahwa amortisasi ini merupakan suatu prosedur pengurangan nilai buku ataupun book value dari aset ataupun pinjaman selama suatu periode tertentu. Untuk amortisasi itu sendiri itu dapat memberikan berbagai manfaat yang amat besar di dalam praktek bisnis, yang mana manfaat-manfaat dari amortisasi ini diantaranya yang pertama adalah dengan memahami amortisasi, maka kita akan dapat mengetahui sekaligus memahami bahwa waktu pembayaran utang beserta bunganya yang terjadwal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan metode amortisasi ini pula, maka akan dapat mengurangi pembayaran pajak dalam tahun tertentu. Kemudian yang ketiga, amortisasi juga sangat bermanfaat sebagai laporan keuangan yang menjadi lebih terstruktur. Dan yang keempat, menghindari resiko terjadinya penumpukan utang. Ini adalah beberapa manfaat dari metode yang disebut dengan amortisasi ini. Dan manakala kita berbicara tentang amortisasi ini, maka di dalam dunia keuangan kita mengenal dua jenis metode amortisasi ini, yang mana metode amortisasi yang pertama adalah metode saldo menurun, di mana untuk amortisasi dengan metode saldo menurun ini merupakan sesuatu yang melibatkan pengalokasian beban biaya yang jumlahnya menurun setiap tahun dengan masa manfaat yang semakin bertambah. Ketika masa manfaat berakhir pada tahun akhir, maka penurunan dari sisa buku akan dilakukan sekaligus, dan perolehan biaya penyusutannya akan menjadi lebih besar daripada tahun berikutnya yang mengecil. Ini adalah metode amortisasi dengan metode saldo menurun. Kemudian yang kedua, yaitu metode amortisasi dengan metode garis lurus. Untuk metode amortisasi
garis lurus ini mengutamakan perhitungan amortisasi yang nilainya serupa setiap tahunnya. Oleh sebab itu, perolehan biaya penyusutannya akan selalu stabil dalam setiap periode. Ini adalah dua metode dari amortisasi, yaitu metode saldo menurun dan yang kedua adalah metode garis lurus. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang amortisasi ini pula, maka tentu akan lebih baik lagi manakala kita mengetahui tentang cara untuk menghitung amortisasi ini. Caranya yang pertama, yaitu kita mempersiapkan data dan lembar kerja. Kalau kita berbicara tentang data ini, maka data-data yang dapat kita kumpulkan adalah berbagai data yang berkaitan dengan nilai suku bunga, dengan tenor, dan juga tentang pokok pinjaman. Setelah itu, kita mempersiapkan lembar kerja, yang mana ini kita akan gunakan untuk mencatat data yang telah kita dapatkan. Dalam hal ini kita bisa memanfaatkan salah satu program, yaitu Microsoft Excel untuk yang jenis sederhana. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu kita menentukan jumlah angsuran. Untuk menentukan jumlah angsuran ini, kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan suatu formula ataupun rumus, di mana jumlah angsuran ini akan kita dapatkan dari manakala kita mengetahui dari P itu adalah pokok pinjaman, dikalikan dengan I ataupun suku bunga, dibagi dengan 12. Kemudian setelah itu dibagi hasil tadi dengan 1 dikurangi dengan 1 ditambah suku bunga dibagi dengan 12. Kemudian masih dikurangi dengan T. T itu adalah nilai tenor. Ini adalah untuk mengetahui tentang jumlah angsuran. Kemudian cara yang ketiga, setelah tadi kita mengetahui jumlah angsurannya, maka kita menghitung angsuran bunganya. Ini pun kita dapat menggunakannya dengan rumus, di mana angsuran bunga itu akan kita dapatkan dari pokok pinjaman bulan sebelumnya dikurangi dengan suku bunga dikalikan dengan 30 berbanding terbalik dengan 360. Ini adalah ketiga, menghitung angsuran bunga. Kemudian yang keempat, setelah melampaui tahapan ketiga, yaitu menghitung angsuran bunga dengan rumus tadi,
Maka yang keempat adalah kita memastikan angsuran pokok yang harus kita bayarkan. Nilai angsuran pokok ini merupakan hasil dari pengurangan total angsuran dan suku bunga. Dan yang kelima, yaitu kita mengidentifikasikan saldo pinjaman. Saldo pinjaman, baik itu pinjaman kita maupun perusahaan, itu bisa kita dapatkan dari pengurangan nilai pokok pinjaman bulan sebelumnya dan jumlah angsuran pokok. Ini adalah cara untuk menghitung amortisasi. Nah, di dalam dunia nyata kita sering mendengar istilah lain selain amortisasi, yaitu depresiasi. Lantas apa yang menjadi perbedaan antara amortisasi ini dengan depresiasi? Mari kita telaah. Untuk kita bisa mengetahui perbedaan antara amortisasi dengan depresiasi ini, maka kita dapat meninjaunya dari 3 aspek. Aspek yang pertama, yaitu jenis aset yang dihitung. Untuk depresiasi ataupun penyusutan, ini berlaku pada aset berwujud saja, seperti rumah ataupun kendaraan, atau bisa pula benda-benda yang berwujud lainnya. Ini adalah untuk depresiasi. Sedangkan untuk amortisasi, ini hanya berlaku pada aset yang tidak berwujud, seperti tentang hak cipta. Ada pula hak sewa atau merek dagang. Ini adalah yang dapat digunakan dengan metode amortisasi. Jadi ada perbedaan yang cukup mencolok dari sisi jenis aset yang dihitung. Manakala kita menggunakan amortisasi ataukah depresiasi. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, apabila kita meninjau kedua metode tadi dengan aspek metode penyusutannya. Di dalam metode depresiasi itu kita menghitungnya dengan basis perhitungan accelerated basis method. Sedangkan untuk amortisasi itu kita menghitungnya dengan straight line basis. Ini adalah perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga antara amortisasi dengan depresiasi itu adalah manakala kita meninjaunya dari aspek nilai sisa. Atau ada juga yang mengistilahkannya dengan nilai residu. Untuk depresiasi biasanya akan memiliki nilai sisa, sedangkan amortisasi
tidak memiliki nilai sisa. Ini perbedaan mendasar yang ketiga dari aspek nilai sisanya. Itulah ada 3 aspek yang menjadi titik tumpu dari adanya perbedaan antara amortisasi dengan depresiasi. Nah, mungkin masih ada beberapa dari kita yang masih mengalami kebingungan tentang amortisasi ini. Oleh karenanya, mari kita telaah beberapa contoh dari pemanfaatan amortisasi ini. Yang pertama, yaitu manakala kita memiliki tagihan bulanan untuk pembayaran kredit kendaraan. Nah, ini pemanfaatan amortisasi yang pertama. Dengan menghitung amortisasi, maka pemilik kendaraan akan dapat memahami tentang seberapa besar bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh pihak kreditur dan bagian mana yang mengurangi pokok pinjaman. Ini adalah pemanfaatan amortisasi yang pertama. Tagihan bulanan untuk pembayaran kredit kendaraan. Kemudian yang kedua, amortisasi juga dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman KPR. KPR adalah kredit pemilikan rumah. Dengan menghitung amortisasi, maka pemilik rumah itu akan dapat memahami tentang berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi pinjamannya, serta pula bagaimana pembayaran mereka akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Ini penerapan dalam hal KPR, kredit pemilikan rumah. Nah, selain ada KPR, terutama di kota-kota besar, itu juga ada yang disebut dengan pinjaman KPA. Kalau KPR tadi adalah kredit pemilikan rumah, maka KPA adalah kredit pemilikan apartemen. Ini adanya lebih banyak di kota-kota besar, di mana terjadi keterbatasan lahan. Dengan adanya amortisasi, maka peminjam ini akan dapat menggunakan amortisasi tadi untuk memahami perubahan pembayaran bulanan mereka seiring dengan berjalannya waktu, dan berapa banyak pembayar tersebut akan mengurangi pokok pinjamannya. Ini adalah pemanfaatan metode amortisasi untuk keperluan kredit pemilikan apartemen. Kemudian yang keempat, amortisasi itu juga dapat digunakan dalam hal pinjaman kartu kredit. Bagi para pemegang kartu kredit, mereka akan dapat menggunakan pula tentang konsep amortisasi ini, di mana dengan konsep amortisasi ini dapat digunakan untuk menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi saldo mereka
jika mereka hanya membayar jumlah minimum setiap bulannya. Ini tentu akan membantu mereka yang memiliki kartu kredit untuk menghindari terjadinya penumpukan hutang yang tidak terkendali. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang amortisasi ini. Mudah-mudahan ini akan lebih memperluas cakrawala keilmuan kita, utamanya dalam bidang keuangan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan kembali membahas tema-tema yang tidak kalah menariknya untuk sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.